Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Maulana Gifari dari kelas TI 221. Di sini saya akan menjelaskan tugas-tugas sistem operasi. Oke, bagian pertama, manajemen folder dan file. Langkah pertama, membuat struktur folder. Ini sudah fungsinya untuk menjalankan perintah sebagai administrator. Mkdir membuat folder, minp membuat seluruh jalur direktori sekaligus, dan srv startup data report stem archive untuk membuat 3 folder dalam satu perintah. Langkah kedua, membuat file readme text. Echo ini untuk menampilkan teks, sedangkan sudo.t untuk menulis output dari echo ke file readme text. Bagian kedua, manajemen pengguna dan grup. Langkah pertama, buat pengguna. User add membuat pengguna baru, min m membuat direktori home untuk pengguna, dan min s min base menentukan shell default untuk pengguna. Langkah kedua, membuat grup. Ini grup add itu untuk membuat grup baru. Langkah ketiga, menambahkan pengguna ke grup. User mode untuk memodifikasi akun pengguna, sedangkan min ag menambahkan pengguna ke grup tanpa menghapus keanggotaan grup yang lain. Bagian ketiga, izin file. Langkah pertama, memberikan akses ke masing-masing folder. Ini chon untuk mengubah pemilik folder, chmod mengatur izin folder, 770 supaya pemilik dan grup memiliki akses penuh sedangkan lainnya tidak memiliki akses, dan 771 sama seperti di atas tapi mengizinkan execute untuk orang lain. Bagian keempat, membuat dan mengedit script base. Langkah pertama, membuat file script. Sudo untuk memberikan izin administrator untuk membuat atau mengedit file di lokasi yang dilindungi. Nano, editor teks sederhana yang digunakan untuk membuat atau mengedit file. Dan srv startup data archive pinup.sh adalah jalur nama file script yang akan dibuat. Langkah kedua, isi script di dalam editor. Berikutnya penjelasan isi scriptnya. Pin base menunjukkan bahwa script ini menggunakan shell base. Lalu yang selanjutnya, pin srv startup data temp min type f min mtime plus 7 mencari file di folder srv startup data temp yang tipe f atau berupa file, dan min mtime plus 7 lebih tua dari 7 hari. Yang ketiga, exec mv srv startup data archive memindahkan file yang ditemukan ke folder srv startup data archive. Yang keempat, echo files move on date menambahkan log aktivitas dengan formal waktu tertentu. Dan yang terakhir, srv startup data logs cleanup.log menyimpan log ke file cleanup.log, menyimpan dan keluar dari editor Nano. Setelah selesai mengetik, tekan Ctrl+O untuk menyimpan file. Yang selanjutnya tekan Enter untuk mengonfirmasi nama file. Yang terakhir tekan Ctrl+X untuk keluar dari editor. Langkah ketiga, memberikan izin eksekusi pada script. Sini chmod+X fungsinya untuk memberikan izin eksekusi pada file script. Bagian kelima, pemantauan dan analisis log. Langkah pertama, memantau 50 baris terakhir. min n50 untuk menampilkan 50 baris terakhir dari file log, sedangkan grep pilot menyaring baris yang mengandung kata pilot. Langkah kedua, menampilkan timestamp dan nama pengguna. awk memproses teks dan mencetak kolom tertentu. Lalu bagian 6, instalasi web server. Langkah pertama, install Apache. Ini update fungsinya untuk memperbarui daftar paket, menginstal paket, sedangkan Apache 2 adalah paket server web Apache. Langkah 2, membuat halaman HTML. Sudo ini untuk menjalankan perintah dengan izin administrator. Nano membuka editor teks Nano untuk membuat atau mengedit file. Dan para www.html.html adalah jalur file HTML yang disimpan di direktori web default Apache. Langkah yang ketiga, menambahkan konten HTML. Setelah itu, langkah keempat melihat halamannya.
Bagian ketujuh, akses jarak jauh yang aman. Langkah pertama, install OpenSSH Server. Langkah kedua, konfigurasi akses pengguna. Caranya dengan edit file konfigurasi SSH. Langkah ketiga, akses jarak jauh melalui command prompt. Lalu bagian terakhir, konfigurasi firewall. Langkah pertama, mengaktifkan UFW atau Uncomplicated Firewall dan mengatur aturannya. UFW Allow ini untuk mengizinkan koneksi pada port tertentu. UFW Deny memblokir semua port kecuali yang diizinkan, sedangkan UFW Enable mengaktifkan firewall. Oke, mungkin cukup sekian video saya kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.